Punya iPhone memang keren, kameranya jernih, performanya cepat, tampilannya premium. Tapi apa kamu benar-benar butuh? Atau cuma pengen dianggap berkelas? Hari ini terlalu banyak orang beli barang mahal bukan karena perlu, tapi karena takut kelihatan biasa aja. Padahal hidup bukan tentang siapa yang paling duluan upgrade, tapi siapa yang paling sadar dirinya sedang berproses. Kalau kamu sekarang lagi mikir buat beli iPhone, tonton video ini sampai habis. Karena mungkin kamu belum benar-benar siap. Yang pertama, jangan dulu beli iPhone kalau kamu masih bingung bedain kebutuhan dan keinginan. iPhone itu bukan barang murah. Dan sayangnya, banyak orang beli bukan karena butuh, tapi karena pengen. Pengen diakui, pengen kelihatan keren, pengen ngerasa naik level. Padahal kalau kamu masih belum bisa bedain mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan sesaat, kamu rentan bikin keputusan finansial yang salah. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bakal berubah dalam hidup gue setelah punya iPhone? Kalau jawabannya nggak lebih dari sekedar biar kelihatan profesional atau biar kameranya cakep buat selfie, itu tanda kamu belum siap. Karena pada akhirnya iPhone itu cuma alat, nggak bakal bikin kamu lebih dewasa secara finansial, nggak akan bikin kamu lebih produktif atau lebih bijak kalau fondasi berpikirnya masih konsumtif. Sebelum mengincar status lewat barang, mending asah dulu cara pikirnya. Karena orang yang kuat itu bukan yang bisa beli barang mahal, tapi yang bisa nahan diri buat nggak beli sesuatu yang memang belum waktunya. Yang kedua, kalau kamu masih belum punya alasan produktif kenapa harus iPhone. Banyak orang pakai alasan buat kerja, biar pembelian iPhone kelihatan masuk akal. Tapi pas ditanya lebih jauh, kerjanya apa? Apakah sudah ada project yang rutin? Udah tahu fitur yang benar-benar kamu perlukan dari sebuah iPhone? Atau cuma asal sebut buat ngonten doang, padahal upload sebulan sekali aja belum tentu. Beli alat kerja itu sah-sah aja, bahkan bagus. Tapi idealnya, alat itu dibeli karena sistem kerjanya sudah jalan, bukan buat membangun ilusi bahwa kamu akan produktif setelahnya. Karena kalau mindsetnya begitu, iPhone bukan jadi aset, tapi justru jadi pelarian. Kalau sekarang kamu belum konsisten bikin konten, belum tahu cara pakai fitur kamera iPhone secara optimal, atau bahkan belum punya target jangka panjang dari aktivitas digital kamu, ya jangan buru-buru beli. Mulai aja dulu dari alat yang kamu punya sekarang. Kalau sudah bisa konsisten dan mulai menghasilkan, baru iPhone jadi masuk akal sebagai upgrade, bukan pelengkap gaya hidup yang kosong. Yang ketiga, kalau HP sekarang masih bisa jalan dan gak menghambat kerja. Kamu gak butuh iPhone terbaru kalau HP kamu sekarang masih bisa dipakai buat kerja. Masih bisa dipakai buat komunikasi, belajar, atau bikin konten. Sayangnya, kita sering kepancing sama tren. Ketika ada yang bilang kamera iPhone lebih natural atau iOS lebih smooth buat editing, kita jadi mikir HP kita udah jadul dan gak layak pakai. Padahal masih bisa ngerjain hal yang sama, cuma beda rasa aja. Kalau kamu sekarang belum merasa diblok secara teknis, misalnya video patah-patah, aplikasi nggak bisa jalan, atau penyimpanan penuh, kalau itu semua belum terjadi, itu tandanya belum perlu untuk diganti. Fokus dulu ke cara pakainya, bukan mereknya. Upgrade itu penting, tapi jangan jadikan pelarian dari rasa bosan. Karena kalau mindsetnya begitu, kamu bakal terus ngerasa kurang walaupun udah ganti HP berkali-kali. Jadi sebenarnya bukan HP-nya yang harus diganti, tapi cara kamu memaksimalkan HP yang kamu punya sekarang. Yang keempat, kalau kamu belum bisa menghasilkan uang dari gadget yang kamu punya, iPhone bisa jadi alat kerja yang luar biasa. Tapi cuma buat orang yang tahu cara memakainya buat menghasilkan. Misalnya buat fotografer, konten kreator, videografer, atau digital marketer. Beli iPhone itu bisa jadi investasi. Tapi kalau kamu sendiri belum pernah dapat penghasilan dari HP yang sekarang, beli iPhone hanya akan jadi pengeluaran mahal yang nggak akan bikin kamu balik modal. Coba pikir, selama ini kamu pakai HP buat apa? Scroll TikTok, nonton Netflix, atau main Mobile Legends sampai baterainya ngedrop parah, sampai baterainya soak. Kalau belum ada kebiasaan menghasilkan dari HP yang kamu punya, iPhone nggak akan mengubah apa-apa. Dia cuma akan jadi alat mahal yang performanya belum kamu manfaatkan.
Bangun dulu skillnya, rutinitas kerjanya, dan cara berpikirnya. Karena yang bikin seseorang bisa cuan dari HP bukan merek HP-nya, tapi kebiasaan dan pola pikirnya. Kalau itu udah kuat, bahkan HP 2 jutaan pun bisa jadi mesin uang. Dan yang terakhir, jangan dulu beli iPhone kalau kamu masih nganggap iPhone sama dengan sukses. Ini yang paling bahaya. Ketika kamu merasa harus punya iPhone dulu baru bisa dianggap berhasil, padahal sukses itu bukan cuma soal merek barang, tapi arah hidup. Banyak orang terlihat sukses di luar karena pakai iPhone, nenteng MacBook, nongkrong di kafe, tapi aslinya hidupnya belum stabil, hutang di mana-mana, dan cuma ngejar validasi dari orang lain. Kalau kamu masih ngerasa harga diri kamu nempel di sebuah logo Apple, berarti kamu belum benar-benar kenal dengan diri kamu sendiri. Karena orang yang tahu arah hidupnya gak bakal butuh pengakuan dari gadget. Dia lebih fokus ke isi kepala, bukan isi tas. Sukses itu soal value, bukan barang. Dan kalau kamu ngukur kesuksesan dari benda yang bisa dibeli pakai cicilan 0%, kamu bakal terus terjebak di permainan yang gak akan ada habisnya. Hari ini iPhone, mungkin besok harus mobil baru, lusa harus punya apartemen yang bagus. Bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan gak keren. Jadi, beli iPhone itu bukan dosa. Tapi salah timing bisa bikin kamu kejebak gaya hidup yang gak kamu kuasai. Bukan berarti kamu gak boleh punya barang bagus. Tapi pastikan kamu udah siap. Bukan cuma secara finansial, tapi juga secara mental. Karena yang bikin kamu kelihatan keren bukan logo di belakang HP kamu, tapi arah hidup yang kamu bangun pelan-pelan. Bukan siapa yang paling kinclong sekarang, tapi siapa yang paling kuat di garis akhir. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa bantu kamu berpikir lebih dalam dan mempertanyakan kembali hal-hal yang belum banyak dipertanyakan sebelumnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.